Mari kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau tetap mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Dan biarlah fokus kami hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena salib-Mu Engkau menyelamatkan kami. Karena salib-Mu Engkau layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jinamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib
Naikkan pujian sebagai doamu kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Haleluya Yesus, syukur bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang berkuasa di tempat ibadah. Engkau yang berkata di dalam setiap pujian penyembahan kami Bapa. Biarkan Engkau hadir di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pribadi kami Bapa. Kita percaya Bapa, mujizat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu, ku
Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau percaya Bapa. Oh, sampai dengan saat ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Karena itu Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Layakan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian, Ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hidup oleh anugerah-Mu, terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di
bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan sampai dengan detik ini Bapa. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau limpahkan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk studi kami. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami yang senantiasa memberikan dorongan motivasi bagi kami untuk kami terus melangkah di dalam Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Karena itu Bapa, biarlah setiap pujian kami Kamu naikkan di dalam roh dan kebenaran. Kamu puji Engkau, kamu tinggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, kuasa-Mu, pengorbanan-Mu di dalam hidup bagi kami Bapa. Begitu besar Bapa. Ini hati kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Ibu Gembala membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pengorbanan-Mu cukup dan sempurna bagi kami. Tidak ada sesuatu hal yang lebih lagi Tuhan selain Engkau di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini menguasai seluruh hidup kami, menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Darah-Mu tercurah menguduskan, mengampuni dan melayakkan kami Tuhan. Untuk kami berdiri di hadapan-Mu mempersembahkan setiap hidup kami sebagai korban yang berkenan di hadapan-Mu. Kami minta biar pengurapan kuasa Allah Roh Kudus terus bekerja di tempat ini, mengambil alih seluruh ibadah ini Tuhan, sehingga hadirat Tuhan yang mengalir di dalam setiap hidup kami. Kuasa-Mu pujian itu Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalamnya yang mendatangkan pemulihan, kemenangan, kesembuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk mengambil alih, mencengkram seluruh keberadaan hidup kami. Tidak ada satupun intervensi kuasa jahat dalam bentuk apapun untuk mengintimidasi kami. Karena kami tahu darah Yesus telah memerdekakan hidup kami, melayakkan setiap pribadi kami untuk menghampiri hadirat-Mu di pagi hari ini. Urapan-Mu bekerja bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang akan berdiri melayani Engkau Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu yang di dalam perjalanan, sertai langkah mereka untuk kami sama-sama menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah raya satu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Serindu kita mengangkat tangan kita katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Berikan senyum yang paling manis bagi samping kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Social distancing, kita gak perlu salaman ya. Kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan dunia. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dunia. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Yes. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan dunia. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Nyata kuasanya. Nyata kuasa. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Kita terus bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan milikku di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku,
Terima kasih Tuhan, Tuhan itu dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Kita menyanyikan satu pujian lagi, lagu sukacita, kita katakan rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Tuhan kita rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan, sekali lagi rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan, dia bangkit, dia bersorak-sorai menyanyi karena Tuhan, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari saya mengajak kita semua, kita tundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Ini hati kami, ini tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Mari Engkau penuhi dengan kuasa-Mu. Kami rindu dan haus akan Engkau. Kami mau dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan hingga kau beri rencanamu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan bibit mata-Mu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan hingga kau beri rencanamu yang terbaik. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan bibit mata-Mu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan hingga kau beri rencanamu yang terbaik bagiku. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kerinduan hati kami. Ini pujian dari hati kami yang paling dalam Bapa. Kami mau beri yang terbaik. Engkau tahu isi hati kami. Engkau mengetahui isi hati kami Bapa. Karena itu biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari mengajar jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
dipersilakan. Kami bersyukur Bapa di surga. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan kembali bersekutu, memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa, dan terlebih mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percayakan ke dalam firman, ke dalam tangan kuasa-Mu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Terus istimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, urapi, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap kata-kata, setiap kalimat keluar dari bibir mulut hamba-Mu bukanlah datangnya dari pikiran hamba-Mu sendiri, tapi datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk leluasa berbicara bagi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami lapar dan haus akan firman-Mu, dan kami merindukan Engkau berbicara saat ini. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, Saudara? Ibu gembalanya doang luar biasa. Yang di belakang bagaimana? Amin, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk hadir di tempat ini, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita masih bisa bebas memuji Tuhan. Amin. Iya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang juga memberikan kesempatan kepada saya hadir di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya rasa senang sekali hadir di tengah-tengah saudara. Saya lihat ini dari berbagai daerah ya. Yang di depan semua tadi dari Papua ya. Yang WL-nya Kupang. Yang singernya Papua semuanya. Yang operator sana orang Batak ya. David orang Batak apa Manado? Oh, Toraja. Iya. Yang dari Sumatera di sini siapa? Anda dari Sumatera? Jawa? Ada? Oh, ada Jawa. Kalimantan? Sulawesi? Maluku? Oh, ada Sulawesi. Maluku? Papua? Banyak. Ya. Oke, puji Tuhan. Saya lihat jemaatnya ini rata-rata Papua ya, Pak Gembala. Saya juga bingung kenapa bisa begitu. Ya, saya susah cari jemaat Papua, saudara. Ya, di penggembalaan saya di daerah Dadap itu nggak ada, susah carinya. Tapi kalau saya ke sini gampang sekali ketemunya. Iya, saya namanya Stefanus Bura. Sudah tahu ya? Yang pernah ikut di rumah gembala sudah tahu ya. Ya, saya lahir di Toraja. Nah, kelas 5 SD itu saya pindah ke Papua. Ya, saya tinggal di Papua, di Jayapura. Ya, sehingga kalau saya ketemu orang Papua saya senang sekali. Ya, orang bisa baku lihat lagi kan. Ya, senang sekali. Ya, dan Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Pergi ke Jawa ini sudah 33 tahun. Ya, ada di Jawa. Nah, saya senang sekali saudara-saudara kalau melihat anggota jemaat itu dari berbagai suku. Ya, karena saya orangnya nasionalis. Hari ini saya bicara tentang the power of unity. Bisa nggak kira-kira ya? Ya. Kita di Agustus ini baru-baru saja memperingati hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa?
Yang ke 75. Siapa yang sudah usianya 75 di sini? Belum ada? Waduh. Oke. Saya biasanya kalau khotbahnya pakai gambar saja. Ya seperti ini. Ya. Dan saudara menerjemahkan sendiri apa artinya. Ini apa nih? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kata-kata yang sering kita dengar di bangsa kita ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena jemaat ini dari berbagai suku bangsa. Dan oleh sebab itu pentingnya kesatuan di antara kita. Katakan amin. Tapi kita belum petikkan merdeka dulu ya. Kita mau teriak dulu merdeka 3 kali. Yang terakhir kita teriak paling kencang. Setuju? Berdiri dulu. Saya hitung sampai 100. Ya. Baru kita teriak merdeka 3 kali. Oke? 99, 100. Merdeka! 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 Haleluya. Ya, silakan. Kita di sini enak teriak merdeka ya. Waktu 75 tahun yang lalu tidak semudah itu. Siapa yang masih ingat pelajaran sejarah? Indonesia dijajah berapa tahun? 3,5 abad itu berapa tahun? Halo? Negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Belanda. Berapa lama? 350 tahun. Yang kedua? Jepang. Berapa lama? Berapa lama? 3,5 tahun. Ya. Tapi kata orang lebih menderita 3,5 tahun itu ketimbang 350 tahun. Nah, yang keempat, apa lagi? Dari mana lagi? Mr. Corona menjajah bangsa kita berapa lama? Sampai sekarang, tetapi yang paling parah kurang lebih 3,5 bulan. Ya. Kita tidak boleh keluar rumah. Padahal itu rumah kita. Dan penjajahan terakhir nanti, Antikris. Kata orang 3,5 tahun. Saya juga bingung. Kenapa kok 3,5 terus? Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Jepang 3,5 tahun. Corona 3,5 bulan. Nanti Antikris 3,5 tahun. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ini tidaklah secara kebetulan dan tidak mudah untuk bisa gampang di situ. Itu adalah kebinekaan dari seluruh bangsa Indonesia. Ratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Ya. Dan perjuangan itu dilakukan secara kedaerahan masing-masing. Masing-masing di daerahnya berjuang masing-masing. Dan barulah setelah kebangkitan nasional kalau nggak salah itu, ada Sumpah Pemuda juga waktu itu, mereka mulai sadar bahwa persatuan itu penting. Ya, persatuan itu penting. Negara kita ini sangat luas. Ada Sumatera, minyak kelihatan, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, termasuk yang paling besar juga Papua, Pulau Jawanya di bawah. Itu Indonesia sangat luas sekali. Saya sering ke daerah-daerah, bahkan di pulau-pulau kecil, ternyata pulau kecil pun luas sekali, apalagi yang memang pulau besar. Dari sini kalau pulang ke Papua berapa lama naik pesawat? Dari Papua
6 jam. 6 jam. Bayangin. Kalau terbang dari atas sampai di Merauke berapa lama? Dari sini ke Sumatera kurang lebih 3 jam ya. Baru dari sini ke Papua 6 jam. Katakan 10 jam. Itu hanya naik pesawat dari Sabah sampai Merauke. Indonesia kita sangat luas ya. Dan untuk itu berbagai suku bangsa juga ada dalamnya dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai adat istiadat, yang dimana kalau kita tidak bisa menyadari persatuan itu penting, maka akan menimbulkan konflik yang luar biasa. Maka kita bersyukur kepada pemimpin-pemimpin kita, khususnya Pak Jokowi yang saat ini yang sangat nasionalis, bisa mempersatukan Indonesia. Bahkan dia paling sayang sama orang Papua. Amin. Dia pernah berkunjung ke Papua berapa kali, yang lain-lain belum ditengokin ya. Sayang sekali sama orang Papua. Nah, saudara-saudara yang kasih, nah, kesatuan adalah suatu kekuatan besar. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Satu-satunya yang bisa mengikat persatuan kita adalah kasih. Dan kasih yang paling pas untuk itu adalah kasih agape. Dan kasih agape itu hanya ada di dalam anak Tuhan. Amin. Kasih Kristus. Tidak akan ada satu persatuan kalau yang seorang mementingkan dirinya sendiri. Harus ada belas kasihan, harus ada kemurahan, harus ada kerendahan hati, harus ada kelemah lembutan satu sama lain. Ya, terjadinya bentrok, terjadinya konflik karena tidak ada kasih. Ya, mau menguntungkan dirinya sendiri, mau dikuras untuk kekayaan diri sendiri, sementara yang susah tetap susah. Nah, kenapa sih orang Indonesia berjuang untuk merdeka? Kenapa kira-kira? Kenapa berjuang untuk merdeka? Bahkan dia punya slogan merdeka atau mati. Kenapa merdeka itu penting? Kok malah melototin? Kenapa merdeka itu penting? Kalau kita tidak merdeka berarti kita tetap dijajah. Yang namanya dijajah itu tidak enak. Kita diperbudak. Ya, zaman Jepang kita kenal namanya kerja romusa. Kerja romusa itu apa? Bekerja tanpa upah dan tidak boleh istirahat. Dijaga oleh serdadu. Begitu istirahat ditendang dan mati di tempat bekerja. Udah tidak digaji, tidak dikasih makan, kerja paksa lah. Ya, itu kalau kita hidup dalam penjajahan. Saudara-saudara, itu sebabnya berjuang untuk merdeka, bayarannya mahal. Ya, bayarannya mahal. Untuk mengibarkan sang merah putih itu banyak jiwa berjatuhan. Dan kita sekarang itu bersyukur kepada pejuang kita tinggal menikmati kemerdekaan ini. Haleluya. Amin. Ya, Sapulidi tadi adalah contoh bahwa pentingnya persatuan. Kita kalau berjuang sendiri-sendiri tidak akan punya kekuatan apa-apa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak bisa sendiri. Katakan tidak bisa sendiri. Amin. Kasih tahu temanmu, saya butuh kamu. Iya.
dan kamu butuh saya. Iya. Kita saling membutuhkan. Amin. Katakan, kamu orang penting bagi saya. Kamu orang penting bagi saya. Katakan, kamu orang penting bagi saya. Iya. Luar biasa. Saudara-saudara, sekecil apapun lidi itu, dia sangat penting masuk dalam komunitas. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus punya komunitas. Ya. Komunitas untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling menasihati, saling tukar pikiran, saling seri, saling memberkati. Ya. Sapu lidi kalau bersatu tidak akan mudah dipatahkan. Tapi kalau satu biji saja dengan mudahnya dipatahkan. Anak-anak Tuhan juga harus bersatu. Amin. Jemaat harus bersatu. Ya. Dan untuk itulah saudara-saudara harus taat pada pemimpin saudara. Taat pada otoritas. Tunduk pada pemimpin. Ya. Supaya kesatuan itu betul-betul kuat. Harus kompak semuanya. Tidak boleh ada iri hati satu sama lain. Haleluya. Iya. Harus bersatu. Jemaat di sini harus bersatu dengan gembalanya untuk merebut jiwa-jiwa yang ada di sini. Banyak sekali jiwa-jiwa di sini, saudara. Ya. Yang mahasiswa terus bergerak merebut jiwa-jiwa di kampus. Amin. Dari Papua ini rata-rata masih mahasiswa ya. Ya, mahasiswa Pak maha apa? Jangan jadi mahasiswa ya. Mahasiswa. Maha itu luar biasa. Oke. Nah, di dalam kesatuan dibutuhkan suatu kerendahan hati. Pemain musik itu kalau masing-masing maunya niup sendiri, maka kacau balau, ya. Bapaknya baby gebukin drum sendiri, babynya main sendiri, terus saya main bass, ya aku juga kencangin lagi, bersaing dah. Akhirnya apa? Kacau balau. Musik itu memang mengeluarkan suara yang berbeda, tetapi perbedaan itu dibutuhkan untuk harmonisasi. Bangsa kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa, warna kulit, ya, bahkan dari rambutnya pun juga macam-macam. Amin. Kalau teman-teman dari Papua, rata-rata keriting rambutnya. Itu istimewanya. Karena apa? Yang di bagian barat susah menemukan itu, ya, susah menemukan rambut seperti itu. Itu anugerah Tuhan, ya. Tidak mudah loh lahir langsung keriting rambutnya. Makanya banyak yang keriting sendiri, ya, karena pengen juga keriting. Sebab itu bersyukurlah dari teman-teman dari Papua bisa keriting rambutnya. Amin. Iya, itu anugerah Tuhan. Hah? Kita harus bersyukur atas adanya perbedaan itu. Kita bersyukur atas adanya perbedaan itu. Ini semua alat musik itu bunyinya beda. Tapi kalau bunyi itu diharmonisasikan, maka akan menghasilkan suatu suara yang indah. Amin. Kalau kita semua dari berbagai suku bangsa bersatu, ya, saling menghargai perbedaan, ya, saling menghormati satu sama lain, maka akan menghasilkan sesuatu energi yang indah, yang luar biasa. Amin. Ya. Oleh sebab itu, hargailah satu sama yang lain. Nah, ini satu gambaran indahnya suatu kebersamaan. Ada satu cerita di mana ada orang lumpuh mau dibawa kepada Yesus. Tetapi dia tidak mampu, orang lumpuh itu tidak mampu jalan sendiri. Maka perlu orang lain. Jadi sekali lagi kita butuh orang lain. Kita butuh tim dalam kita melayani, dalam kita mengiringi Tuhan. Kita perlu pendeta, kita perlu jemaat. Untuk apa pendeta? Supaya membimbing kita. Untuk apa jemaat? Supaya mendukung pelayanan. Saling membutuhkan, ya.
Nah, ini kalau kita lihat semut bisa membawa makanan segede itu berapa kali lipat dari badannya, tetapi mereka mampu menggotong. Itu pertanda bahwa walaupun kecil, kalau kita bersatu, kita kompak, maka kita akan memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Amin. Berapa banyak jemaat di sini kalau semua bersatu, semua sehati, satu visi, satu misi, maka akan membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan. Haleluya. Semua sehati, sepikir, satu tujuan. Ya, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Bersatulah, ya. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Ingat, itu semut, walaupun dia hanya binatang yang tidak berdaya, diinjak saja bisa langsung mati, tetapi dia karyanya luar biasa. Ya. Sama juga dengan tim sepak bola. Siapa yang suka nonton bola di sini? Oh, ada ya? Oh, luar biasa. Ada yang hobi sepak bola. Kalau saya hobinya mencatur. Pemain sepak bola itu adalah satu kesatuan, satu tim. Kalah satu, kalah semua. Ya. Itulah sebabnya perjuangan itu adalah perjuangan bersama. Satu hal yang harus fokus pada tim ini adalah menggolkan bola di depan. Tidak mau tahu siapapun yang masukkan bola itu. Dan harus menjaga gawang di belakang supaya jangan kebobolan. Dan ini dibutuhkan satu kesatuan, bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama dengan satu tujuan, satu visi, satu misi, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai gol ke depan. Ya, kalah menang adalah milik bersama. Gereja ini ada dalam tangan saudara semuanya. Maju mundurnya gereja ini ada dalam tangan semua jemaat. Amin. Tanggung jawab kita semua, tanggung jawab saudara semua. Ya, nah, saudara-saudara, kita pasti menang kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita punya keterbatasan seperti semut. Kita tidak berdaya. Tapi kalau kita bersatu, ditambah dengan kita bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mampu. Ya. Semut itu bagaimana bisa menyeberangi sungai besar supaya sampai ke seberang? Kira-kira bagaimana caranya supaya dia bisa menyeberangi sungai besar untuk sampai ke seberang? Bagaimana caranya supaya tidak hanyut? Ya, masuk dalam telinga gajah. Itu betul. Iya. Gajah dengan semut sama enggak? Tidak sama. Tapi kalau kerjasama antara gajah dan semut, ya, maka hasilnya luar biasa. Kita itu semut, Tuhan adalah gajah. Sebenarnya lebih besar lagi dari itu. Artinya kita tidak ada apa-apanya depan Tuhan. Memang kita tidak mampu. Kita tidak mampu menyeberangi sungai yang panjang itu. Liku-liku pencobaan, sungai-sungai yang menghanyutkan. Ya, tidak mampu. Kita akan tenggelam. Tetapi kalau kita masuk di dalam naungannya Tuhan, dikepak sayapnya Tuhan, maka kita akan mampu sampai ke seberang. Amin. Ada satu ayat yang kita mau baca bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8
ayat 36. Salah seorang saja membacakan supaya saya tahu bahwa Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya. Ya, siapa yang di belakang Bapak Gembala? Siapa namanya? Novince. Ya, silakan Novince. Keras sedikit ya supaya belakang dengar. Yohanes 8 ayat 36. Oke, saya bacakan sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu maksudnya siapa? Yaitu Yesus. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang hakiki itu hanya dalam Yesus. Ya, kita boleh katakan merdeka tetapi masih terjajah terus. Masih susah terus. Ya. Dijajah itu artinya menderita, susah. Kita hidup dalam kekurangan. Kita hidup dalam kesusahan. Kenapa? Karena kekayaan kita dikuras oleh penjajah. Kemuliaan Tuhan adalah kekayaan rohani yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Tapi iblis mau mencuri dari saudara. Karena dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tapi kalau Kristus sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Termasuk dompetnya merdeka. Amin. Iya. Dompetnya lagi tidak sedih. Banyak nggak dompet-dompet sedih hari ini? Di masa COVID banyak dompet yang sedih. Benar apa betul? Ya. Tapi kalau kita di dalam Kristus, anugerah itu jatuh bagi kita. Ya, kita benar-benar merdeka. Masa penjajahan 3,5 tahun antikris juga, yang bisa memerdekakan kita dari situ hanya Kristus. Sebelum masa-masa sulit itu terjadi, maka saudara sudah diangkat di padang belantara. Yaitu terjadi pengangkatan, dimerdekakan dari aniaya itu, supaya jangan masuk ke dalam masa-masa aniaya yang sengsara itu. Oke saudara, dengan bergerak bersama kita bisa melakukan suatu perubahan. Segala sesuatunya tidak bisa kita lakukan sendiri, kita butuh kerjasama yang baik. Ya. Indonesia mesti bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk bisa mengusir penjajah, untuk mempertahankan bangsa kita ini yang sedang terancam disintegrasi. Dibutuhkan persatuan. Bangsa kita ini sudah dalam keadaan rawan ya, dengan hadirnya kelompok-kelompok intoleran, maka akan mengancam kesatuan bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kita semua bersatu untuk memerangi roh-roh yang tentu saja tidak berasal dari Tuhan, yang menginginkan kehancuran. Tuhan mau kita bersatu. Tuhan katakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Itu bicara tentang apa? Persatuan.
bicara tentang kekompakan, bicara tentang kebersamaan. Ya. Karena bersahabat itu lebih penting daripada bermusuhan. Kata orang, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, semua jemaat bersatu, bergerak dalam satu visi dan misi. Apa visi dan misi gereja saudara? Mari hidupi bersama. Dukung gembala saudara. Mari saling mengasihi satu bersama lain, bergandengan tangan. Tidak perlu memperbesar masalah-masalah yang ada. Masalah yang ada dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Bawa ke kaki Kristus supaya semua masalah diselesaikan. Karena hanya di bawah kaki Tuhan saja semua masalah dibereskan. Amin. Oke, saya tidak akan panjangkan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa di surga untuk segala kasih karunia-Mu. Kami boleh diizinkan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami semua. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjelaskan panjang lebar, menguraikan dalam hati kami, supaya setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan mendapat tempat yang baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkanlah firman ini dalam hati kami, supaya firman ini dapat berakar, bertumbuh, berbuah-buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Stefanus yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada hambanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya minta kesediaan Saudara Desoi bawa kita dalam doa persembahan. Bapak, kami mengucap syukur. Baru kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan kami dalam hidup kami. Dan tiba saat ini kami akan memberikan persembahan penuh syukur. Yang mau memberi persembahan, yang tidak sempat memberi, Tuhan Yesus yang mau memberkati. Kami memberi persembahan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita menyanyikan satu pujian, Ku Hidup Oleh Anugerah-Mu. Terbaik ku terima.
silakan. Kuasamu membangkitkan rohku, caramu Pengorbananmu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke rumah-Mu untuk menaikkan setiap puji-pujian penyembahan kami Bapa. Dan terlebih lagi Bapa, kami mendengarkan akan kebenaran akan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Stefanus Bapa di dalam setiap pelayanan di mana Engkau mempercayakan Bapa. Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Engkau berkati juga di dalam keluarganya. Kami serahkan ke seluruh kehidupan Bapak Stefanus di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk membawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta pertolongan daripada Engkau sendiri Bapa. Engkau yang menolong, Engkau yang melawat, Engkau yang membentengi bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Bapa. Banyak hal yang terjadi di dalam bangsa Indonesia ini, banyak permasalahan yang terjadi dalam bangsa Indonesia ini, tetapi kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Bapa dengan kuasa-Mu untuk memberikan setiap jalan keluar di setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden setiap jajaran yang ada di dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau yang telah memilih, Engkau yang telah menentukan untuk di setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka emban. Kami percaya dan kami yakin Bapa, Engkau memberikan yang terbaik untuk para pemimpin-pemimpin ini Bapa, untuk mengurus bangsa Indonesia ini. Kami serahkan dalam bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada kedamaian, ada ketentraman di dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk seluruh tim medis di seluruh bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau selalu menolong mereka, Engkau membimbing mereka Bapa, memberikan kekuatan yang baru untuk merawat, untuk menjaga setiap pasien-pasien yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Bapa. Dan kami sungguh percaya setiap virus-virus yang ada di dalam seluruh bangsa Indonesia ini Bapa, Engkau yang menghapuskan, Engkau yang menangking dalam seluruh bangsa Indonesia ini. Dan pada pagi hari ini kami juga menyerahkan Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh bangsa Indonesia ini, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di seluruh pelosok-pelosok bangsa Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah dalam menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, Engkau mengurapi mereka. Biarlah setiap orang yang mendengar kebenaran akan firman-Mu, hidup mereka dipulihkan Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga bersatu, kami membawa seluruh pergumulan di dalam gereja ini Bapa. Banyak hal yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau melihat seluruh jemaat-jemaat di tempat ini. Mungkin mereka mempunyai kelemahan tubuh, mungkin mereka mempunyai permasalahan di dalam kehidupan hari lepas hari Bapa. Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan mereka Bapa. Karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan untuk dalam menginginkan gereja yang menetap Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga berdoa untuk Bapak Abadi yang sudah menyerahkan tempat untuk kami beribadah di tempat ini. Engkau berkati beliau di dalam seluruh pekerjaan. Apa yang beliau kerjakan, biarlah Tuhan yang menolong mereka Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau Bapa, baik
baik yang WL, singer, pemain musik, kolektan dan semuanya untuk melayani Engkau. Biarlah hidup mereka selalu menguduskan dan selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Dan terlebih lagi seluruh kehidupannya hanya untuk memuliakan Engkau. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan dalam seluruh hidup kami Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk keluarga Bapak dan juga Ibu Gembala di tempat ini. Ia sudah memberikan waktu mereka untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Bapak, untuk mengajarkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Engkau Bapak. Engkau berkati dalam setiap pelayanan yang ada. Untuk kedua adik kami, Feby dan juga Aldo, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Biarlah kedua anak ini tumbuh akan takut akan Engkau dan memberikan hidupnya untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Bapak. Dan kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah penyertaan tangan Tuhan selalu ada untuk mereka. Di dalam mereka menghadapi setiap permasalahan, biarlah Engkau yang sendiri Bapa yang menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup membimbing dalam setiap waktu kami. Biarlah firman-firman-Mu yang kami dengar menghidupi setiap hati dan pikiran kami Bapa, untuk selalu tertuju kepada Engkau. Dan kami juga menyerahkan untuk seluruh latihan-latihan di gereja maupun seluruh doa-doa yang diadakan di setiap harinya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Biarlah semakin kami diperbaharui akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang belum kami sampaikan, Engkau yang sudah mengerti Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Siti yang membawa kita dalam doa syafaat. Ibadah kita telah selesai. Kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan ke depan kepada Saudari Novita di Persilakan. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah pagi ini, dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi seluruh pelayan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya 1 Minggu 30 Agustus, WL Saudara Romi, singer Saudara Aiki, Saudari Novita, dan Saudara Robi. Syafaat Saudara Markus, warta Saudari Novita, LCD Saudara Evis, Aser Saudari Nopince, dan Saudara Landiro. Di musik ibadah raya 1, keyboard Ibu Gembala, bass Saudara Yermi, drum Bapak Gembala. Jadwal pelayanan ibadah raya 2 Minggu 30 Agustus, WL Ibu Diana, singer Ibu Siti, Saudara Jundius, dan Saudari Nopia. Syafaat Ibu Gembala, warta Ibu Siti, LCD Saudara David, Aser, Saudara Desoi, dan Saudara Miles. Di musik ibadah raya 2, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Sedar, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan Eagle Generation Sabtu 29 Agustus, WL Saudara Robi, singer Saudara Romi, Saudari Nofrince, dan Saudara Juli. Aser Saudara Tinus dan Saudari Novia. LCD Saudara David, pemusik Bapak Gembala, Saudari Robi, Saudara Yarmi, dan Saudara Evis.
latihan paduan suara. Setelah ibadah raya 2 akan diadakan pelatihan paduan suara untuk persiapan hari ulang tahun gereja dan perayaan Natal. Doa kami setiap hari Kamis pukul jam 6 waktu Indonesia Barat akan ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudari Nupia. Hari Jumat pukul jam 6 waktu Indonesia Barat ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudara Evis. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan menyanyikan satu pujian kami memuji kebesaran. Kami memuji Tuhan, terima kasih Yesus. Kepada hamba-Nya kita silakan. Hari pada kami pada saat ini Tuhan, kami muji kebesaran keajaiban Tuhan. Terima kasih atas pertolongan pimpinan Tuhan sehingga kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang ada hadir pada saat ini dalam seluruh situasi kehidupan kami Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Makanya Tuhan dalam setiap pergumulan dan setiap apa saja Tuhan, Tuhan menjadi jawaban, Tuhan menjadi pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pintu yang terbuka dibukakan bagi setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh berkati semuanya Tuhan di dalam segala hal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan yang sudah datang kepada kami pada hari ini Tuhan, untuk kami terus bersatu bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, sehati sepikir ya Tuhan, untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, dan juga ya Tuhan untuk rumah-Mu, untuk pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan yang ada, dan juga di dalam komunitas di mana kami berada, menjadi komunitas yang kuat, komunitas yang berdampak ya Tuhan, komunitas yang terus ya Tuhan, di mana Engkau hadir ya Tuhan, bersama-sama, saling memberi, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya Tuhan. Ya Tuhan, memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi sendiri kami Tuhan. Bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu berkati hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Stefanus Pura ya Tuhan sudah boleh pakai pada hari ini untuk boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Untuk terus memakai, mengurapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik pelayanan penggembalaan Tuhan yang ada di dadap ya Tuhan, dan juga Tuhan dalam pelayanan yang lainnya Tuhan, di mana Tuhan taruh dalam misi-misi dan skala Tuhan yang menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Semua yang sudah beri, semua yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan dari ibadah kami kembali ke tempat kami ya Tuhan. Berkat Tuhan, tangan Tuhan belum menolong menyertai seluruh kami. Mari semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap kehidupan mereka, dan hamba percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah
perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal yang mantap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan terberkati. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita bersaat ke diusulkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua saat pagi hari ini, dan selamat pagi, selamat pulang, dan memberkati. Dan terima kasih juga buat hambanya Bapak Stefanus yang sudah melayani kita pada hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.